51 detik itu saya sempat teleponan sama dia, saya ngomong sama dia tepat di jam 9.31. Saya kasih tahu gitu, terus dia responnya kayak, terus pas sebelum mati teleponnya itu suaranya kayak orang yang tersedak. Saat itu saya jualan di CFD di Masjid Agung. Terus seperti biasa, saya telepon kakak saya sekitar jam 9.31 untuk kasih tahu kalau saya bawa nasi segini, dan tadi ada temen Kak Ira yang cari Kak Ira gitu. Namanya Kak Liza. Terus pas itu suaranya dia, pokoknya 51 detik itu saya sempat teleponan sama dia, saya ngomong sama dia tepat di jam 9.31. Saya kasih tahu gitu, terus dia responnya kayak, oh iya dah Lis, gitu. Tapi pas di ending dia bilang iya dah gitu tuh, dia kayak suara orang yang lagi makan. Terus pas sebelum mati teleponnya itu suaranya kayak orang yang tersedak. Lalu setelah itu jam 10.30 saya telepon dia lagi, berdering centang 2 tapi tidak dijawab. Terus jam 10.50 saya pulang, saya tepat ada di rumah, dan saya saat di rumah itu saya telepon adik saya chat adik saya, namanya Olan dan Caca, makanya saya tahu jam 10.50 saya ada di rumah. Sampai rumah itu, Jae, suaminya itu, dia lagi duduk sambil ngopi. Saya tanya, di mana kakak saya? Dia jawab, dia lagi tidur. Pas saya lagi ngambil isi magicom gitu buat pindahin nasi liwet, dia nanya, kamu mau ngapain? Saya ke ruangan tamu itu. Waktu saya ke ruangan tamu itu dia nanya, kamu mau ngapain? Saya mau pindahin nasi sisa itu, saya bilang gitu. Terus pas itu saya keluar. Setelah saya keluar itu, saya mikir lagi, seharusnya saya kasih uang ini ke kakak saya seperti biasa. Soalnya perjanjian kita setelah jualan itu harus langsung diserahin ke Kak Ira. Saya langsung masuk, kamu mau kemana? Katanya sambil kejar saya. Waktu itu saya baru berhasil buka sekat di kamar itu aja, dan kaki saya baru ngelangkah satu itu aja. Dan saya cuman sempat ngeliat kakak saya terselimuti pakai selimut biru. Keadaan pas itu dia remang-remang, gelap. Terus dia langsung cegat saya pas itu, terus bilang, jangan ganggu kakakmu, dia tidur, nanti kamu dimarah. Itu kosakata yang dikeluarin. Dan pas itu, karena saya emang tahu dia memang temperamental, dan sebelum kejadian itu, kakak saya emang sempat dicekik pada malam Jumat kayaknya tuh. Terus jadinya saya mundur, saya langsung pergi ke kamar. Terus saya telepon keluarga saya karena ponakan saya mau diantar ke kos gitu untuk pertama kali. Jadi saya izin juga ke dia, saya langsung kasih, dan saya titip uang hasil penjualan itu ke dia. Totalnya ada 584, dan saya juga kasih tahu ada uang di Dana juga, itu penjualan juga 22.000. Terus saya langsung pergi dan titip, bilang, nanti kalau kakak saya bangun, tolong hubungin saya bilang gitu. Tolong suruh hubungin saya. Pas saya udah pergi itu, saya chat dia jam 1 itu, dia masih centang 2. Kira-kira kalau pas dia menghadang itu mau siapa Sulis mau masuk ke rumah itu, kenapa kira-kira dia menghadang? Saya nggak tahu itu alasannya karena apa, tapi untuk pertama kalinya saya dihadang untuk jangan ganggu Kak Ira. Nggak ada curiga ya waktu itu? Nggak ada, tapi saya takut juga karena sebelumnya kakak saya udah gitu, dan nadanya juga agak tinggi. Artinya ada mungkin pada waktu itu mungkin sudah terjadi di fitting waktu itu ketika dia kemungkinan dihadang. Kalau di otak saya, di pikiran saya, kemungkinan saat saya lagi teleponan dan suara kakak saya kayak suara tersedak itu baru kakak saya di fitting gitu. Kalau di pikiran saya. Katanya tadi kan juga almarhumah juga sering curhat kepada Sulis lagi. Iya. Seperti apa mungkin curhatan yang telah dia sampaikan sebelumnya? Sebelum menikah mereka pacaran. Dia sangat posesif. Sekedar kakak saya di chat sama siapapun cowok itu, dia langsung marah. Kakak saya pernah pakai celana pendek pun dia langsung cubit di sini.
sampai dia kumuh. Terus habis itu pas mereka menikah, kakak saya dihajar sama dia sampai berdarah. Kakak saya balas, tapi tetap aja kalah karena dia cowok. Kosakata yang dikeluarin pas itu, kamu sekarang milik saya, jadi berhak untuk saya untuk apa-apain kamu. Itu kosakata yang dikeluarin. Artinya kekerasan memang sering kali terjadi ya, Sulis, ya? Itu untuk pertama kali setelah menikah dia dikerasin. Pas itu mertuanya suruh ceraiin kakak saya. Di depan mertuanya dia bilang iya, kakak saya mohon-mohon untuk jangan. Tapi dia tetap lanjut dan akhirnya dipulangin. Tapi ketika dipulangin dia minta lagi kakak saya untuk balik sama dia. Karena tidak tahan karena kekerasan yang dilakukan oleh suaminya ini gitu. Iya. Tidak tahan. Sebenarnya pas itu dia masih cinta kakak saya. Makanya dia balik lagi sama suaminya itu. Terus setelah itu yang saya tahu setiap kakak saya post foto, video, di chat sama cowok, entah itu dia chatan dengan teman cowok atau sekedar adik sepupunya, dia cemburu. Terus setiap dia post foto, dia selalu komen seolah merendahkan. Kakak saya mendapatkan uang, terus membeli baju, dia komen buang-buang uang. Terus anak-anaknya minta, mami tolong belikan tas, dibilang gitu. Lucy pengen banget punya tas yang ada labubunya, dibeliin sama maminya. Papanya komen, buat apa kamu buang-buang uang kayak gitu, lebih baik kamu pakai uang itu buat bayar listrik atau beli telur buat makan. Kalau ini berarti artinya memang kalau sepengetahuan Sulis memang puluhan kali terjadi mungkin KDRT itu ya? Iya. Bukan, lebih tepatnya yang puluhan kali terjadi itu mulutnya yang nggak bisa direm, dia pedas omongannya. Egois, kakak saya nggak boleh pergi senam, nggak boleh nge-gym atau kumpul sama teman dan keluarga, sedangkan dia boleh kemana-mana. Kakak saya nggak berhak untuk ngelarang dia. Informasinya juga memang almarhumah juga lebih berpenghasilan, tapi kalau dari suaminya ini kerja sehari-hari sebagai apa? Sebelumnya dia kerja sebagai guru di BK sebelum menikah sama kakak saya. Setelah menikah dia ditawarin jadi manajer di Mirampok sekarang yang sedang dirombak itu. Setelah dirombak itu sekarang dia nganggur selama beberapa bulan itu. Terus dia juga selain kasar, contohnya juga dari omongannya itu dia yang nggak bertanggung jawab, jarang kasih nafkah ke kakak saya. Sekali dia kasih nafkah merasa tinggi. Contohnya dia belikan telur 1 tray, sosis. Terus kakak saya dibilang sama anaknya, mami, Laila lapar, Lucy lapar. Terus dibuatin nasi, dibuatin telur sama semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.